Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan modul ajar sebagai UAS PPKH. Jadi modul ajar kami ini yaitu modul ajar Quran hadis untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas 3. Oke. Dengan tema materi utamanya itu surah Al-Fil. Oke, langsung saja kita masuk ke presentasi mengenai modul ajar terlebih dahulu. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang sebelahnya, yaitu Tamimuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang mana kita harus tahap pertama informasi secara umum, yang mana di modul ajar ini menggambarkan tentang Quran hadis yang kelas 3, yang materi umumnya itu surah Al-Fil, yang mana juga ini tentang menjelaskan gambaran-gambaran tentang pemahaman pelajaran surah Al-Fil ini, seperti bagaimana cara penerapannya, sikap-sikapnya, dan untuk menetapkan keseharian kita. Yang mana tujuan utama ini supaya untuk anak kelas 3 ini bisa tetap nyaman, ya enggak merasa berat tapi hasilnya tetap dapat. Ya, yang kami ringkas di sini ialah punya 3 fokus. Yang pertama, bacaan yang benar, yang kedua hafalan yang bertahap, yang ketiga pemahaman cerita dan hikmah di dalam surah Al-Fil itu. Baik, langsung lanjut tahap kedua, ialah yang mana setelah informasi umum, modul ini masuk ke bagian komponen inti, yang mana bagian ini juga bisa dibilang seperti inti perencanaan pembelajaran, karena disinilah dijelaskan bagaimana kemampuan siswa yang ingin dibentuk, karakter siswa, dan lain sebagainya, sampai pendekatan belajar yang digunakan. Yang pertama seperti capaian pembelajaran, yang mana dalam pencapaian pembelajaran ini siswa itu diarahkan untuk membaca dan mendengarkan surah Al-Fil, kemudian menghafalnya itu secara bertahap, bukan langsung sekaligus tapi bertahap, seperti 1 ayat 2 ayat. Dan juga yang paling penting untuk memahami ialah isi serta pesan yang ada di dalam surat tersebut. Yang ketiga itu dengan domain capaian pembelajaran. Domain pencapaian pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah aspek keterampilan, yaitu kemampuan membaca dan menghafal surah Al-Fil yang dengan benar. Yang kedua ialah aspek pengetahuan, yaitu memahami isi kandungan surah Al-Fil secara sederhana. Yang terakhir ialah aspek sikap, yaitu bagaimana untuk menumbuhkan rasa percaya kepada kekuasaan Allah serta menghindari dari sikap-sikap sombong. Lanjut dengan kompetensi awal ini, yang mana kompetensi awal di sini disiapkan atau dijelaskan bahwa sebelum pembelajaran dimulai, siswa itu harus sudah mengenal huruf hijaiyah, baik dari segi yang umum maupun yang tidak umum. Maksudnya umum gini, kalau yang umum itu seperti yang kita pembelajaran seperti di ajaran surau-surau atau di sekolahan. Kalau yang umum itu seperti diajarkan sebagai guru, cuma disebutkan tapi tidak diajarkan secara umum. Kalau yang tidak umum itu seperti kita ngaji pada guru ngaji kita, langsung dengan praktek. Kalau salah itu dibenarkan, itu yang tidak umum biasanya. Dan juga siswa itu mampu membaca Al-Quran secara sederhana, ya harus ada bimbingannya juga. Kalau sederhana ini, sederhananya tajuk itu bisa disamailah. Nah, dimana konsep awal ini jadi dasar guru dalam menentukan kecepatan dan metode pembelajaran supaya siswa itu bisa mempunyai kemampuan membaca dan mengenal huruf hijaiyah. Nah, di mana
Di dalam surah Al-Fil ini juga termasuk dengan profil pelajaran dalam Pancasila. Yang mana di Pancasila itu seperti dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana nilai-nilai Pancasila ini termasuk juga di dalam surah Al-Fil. Mengapa? Karena dalam modul ini juga dimasukkan tentang nilai bagaimana kita tuh untuk bertakwa atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan yang di Pancasila, sila yang pertama itu ialah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana nilai-nilai ini ditanamkan melalui pembelajaran di dalam surah Al-Fil. Bukan hanya lewat teori, tetapi lewat pemahaman cerita dan sikapnya. Yang kelima ialah pemahaman yang bermakna. Nah, pemahaman ini juga dalam modul ini adalah bahwa Allah SWT yang kuasa atas segala sesuatu. Yang mana kisah pasukan bergajah dalam surah Al-Fil ini mengajarkan bahwa kekuatan sebesar apapun tidak ada artinya tanpa izin Allah. Di mana pemahaman ini juga kita diharapkan terutama bisa ditanamkan dalam diri siswa dan bisa dicerminkan dalam sikap-sikap sehari-hari untuk siswa. Yang enam ialah pertanyaan yang pemantik, yang mana untuk membangun rasa ingin tahu siswa tentang modul ini menyediakan pertanyaan yang pemantik. Misalnya contoh nih, yang pertama ialah, pernahkah kalian mendengar kisah pasukan gajah? Yang kedua, apa yang terjadi pada pasukan bergajah di dalam surah Al-Fil itu? Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan ini membantu siswa itu berpikir secara biasa atau sejak awal sebelum masuk ke materi inti. Yang tujuh ialah metode pembelajaran, yang mana metode pembelajaran ini yang digunakan cukup beragam, yaitu seperti ceramah sederhana, tanya jawab, penghafal, dan lain sebagainya juga. Yang delapan, yang terakhir, dari tahap yang pencapaian komponen inti, yang terakhir ini ialah sarana dan prasarana, yang mana ini digunakan antara lain Al-Quran atau juz amma, buku tulis, papan tulis, dan lembar-lembar teks surah Al-Fil, serta audio-audio murattal Al-Quran dan LCD jika tersedia. Baik, tahap ketiga tentang materi pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tahap ketiga dari modul ajar Quran hadis ini, yaitu mengenai materi pelajaran. Jadi yang pertama itu di materi pelajaran di modul ini akan menjelaskan mengenai pengertian surah Al-Fil. Jadi nanti guru itu menjelaskan apa itu surah Al-Fil. Nah, misalnya surah Al-Fil itu adalah surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Jadi surah ini menceritakan tentang pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, namun gagal karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, setelah menjelaskan pengertian surah Al-Fil, kemudian menjelaskan isi cerita dari surah Al-Fil. Nah, itu. Misalnya dalam surah Al-Fil ini kan ceritanya itu tentang bahwasanya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Yang mana mereka itu berniat menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu melindungi Ka'bah dengan cara yang tidak terduga, yaitu mengirim burung ababil yang membawa batu dari tanah yang keras. Nah, dari cerita tersebut menunjukkan dari surah Al-Fil itu bahwasanya rencana manusia itu bisa gagal jika bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, setelah penjelasan mengenai pengertian dan isi cerita dari surah Al-Fil, kemudian lanjut kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan membaca surah Al-Fil. Jadi nanti itu guru itu mengajak siswa untuk membaca surah Al-Fil secara perlahan-lahan gitu. Jadi dimulai guru membaca, murid mendengar gitu. Kemudian
barulah murid sama-sama menirukan bacaan guru tadi gitu. Nah setelah kegiatan membaca surah Al-Fil baru masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu dihafal surah Al-Fil. Nah gitu. Nah jadi nanti guru itu mengarahkan siswa untuk menghafal surah Al-Fil. Nah secara bertahap-tahap saja gitu, yang penting bisa hafal gitu, atau tahap-tahap dan ulang-ulang, tidak langsung 5 pun nggak apa-apa gitu. Yang penting tadi itu siswa tadi itu mampu udah paham sama isi gitu, nah dan penjelasan ceritanya. Kemudian nah setelah guru mengarahkan siswa tadi itu menghafal, barulah masuk ke kegiatan yang kelima, misalnya masuk ke kosakata tentang surah Al-Fil. Misalnya tentang kosakata dalam surah Al-Fil ini kan contohnya Al-Fil berarti kan gajah. Nah kosakata Al-Ababil berarti kan Ababil itu adalah burung yang datang berkelompok tuh. Kemudian nah jadi penjelasan kosakata itu nanti membantu siswa memahami cerita surah Al-Fil dengan bahasa yang sederhana. Jadi kita kasih kata kunci bahasanya itu, kata kunci dari surah Al-Fil itu. Jadi ada Al-Fil, ada Ababil gitu, ada burung sama gajah gitu. Biar siswa itu mudah paham gitu dengan kuncinya saja. Nah setelah kita guru tadi sudah memberikan kosakata intinya, barulah masuk ke materi pembelajaran terakhir, ada hikmah dan pesan. Jadi guru itu bakalan menyampaikan hikmah dan pesan dari surah Al-Fil kepada murid-murid. Nah terakhir kalau sudah sampai tahap hikmah dan penyampaian surat pembelajaran, barulah materi bisa ditutup. Oke, masuk ke tahap berikutnya. Sini itu tentang praktek mengajar dari modul yang telah dijelaskan tadi. Jadi sesuai dari modul itu pertama itu pembukaannya itu pertama saya sebagai guru itu mengajak murid-murid untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, langsung saja praktek. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sore Bapak. Sore Bapak, bukan pagi Pak. Oh, selamat sore anak-anak. Sore Bapak. Jadi sebelum mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini kegiatan kita itu lancar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, jadi pada hari ini Pak Guru bakal mengajar tentang Quran hadis. Materinya itu tentang surah Al-Fil. Nah sebelum itu Pak Guru pengen bertanya, anak-anak siapa yang sudah pernah mendengar tentang pasukan bergajah? Belum Pak, belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan belajar kisah tersebut, kisah dari surah Al-Fil itu langsung dari Al-Quran mengenai pasukan bergajah. Oke, Pak Guru bakal menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita bakal mendengarkan Bapak membaca, kemudian anak-anak ikut membaca, menirukan bacaan Bapak tadi. Nah setelah kita baca sama-sama, kemudian nanti anak-anak bakal hafal surah Al-Fil itu. Nah kemudian juga bakal memahami isi dan hikmahnya. Nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, langsung kita masuk saja ke bagian yang pertama. Jadi yang pertama itu para murid mendengarkan bacaan dari Pak Gurunya, yaitu membaca beberapa ayat dari surah Al-Fil. Oke, anak-anak dengar ya. Ya Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke. Oke, sudah bisa ya? Bisa sikit-sikit Pak, Oke, nggak apa-apa. nggak susah Pak. Sekarang kita mulainya bersama-sama aja biar mudah gitu. Jadi yang pertama dari ayat pertama aja dulu. Dari Bismillah. Sini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, bagus. Kemudian ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, masya Allah, bagusnya. Oke, sekarang kalian bagus. Nanti ikut MTQ ya, MTQ internasional. Insya Allah Pak. Oke, kalian sudah bagus bacanya. Kita masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap menghafal. Oke. Sekarang kita coba menghafal pelan-pelan. Jadi pertama dari ayat pertama dulu kita ulangin dan langsung dari sini. 1, 2, 3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke. Apakah sudah ada yang hafal? Hafal Pak, kalau nengok itu Pak, nengok di Oh, nggak boleh. Di sini kita harus hafal di luar kepala gitu. berarti harus merem nih Pak. Iya, iya, harus merem. Oh. Oke, kita ulangi Coba. sekali lagi ya. Iya Pak. Sambil diingat, nanti bapak tes murid bapak. Oke, yang pertama 1, 2, 3 sambil hafal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, bagaimana? Apakah ada yang sudah hafal? Kayaknya saya Pak. Oke, Silahkan silahkan Pak. saudara Doni. Merem ke Pak? Ya, kita boleh lihat. Dari bismillah ke Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala tadlil. Fa'ala rabbuka Fa'ala rabbuka bi bi ashabil fil. ashabil fil. Lanjut, saudara Tony. Oke. Belum lancar Pak. Oh, belum lancar. Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, jadi pada tahap ini modul ajarnya itu modul ajar fase B. Itu menyesuaikan umur anak umur 8 sampai 9 tahun. Jadi di tahap modul ajar fase B itu yang mana itu dilakukan secara bertahap. Jadi dan tidak memaksa. Jadi tidak juga murid itu harus langsung hafal gitu, langsung dipaksa itu enggak. Tapi harus bertahap gitu. Kalau enggak hari ini mungkin minggu depan. Nah, itulah dia prosesnya. Oke, tahun depan. Kalau tahun depan enggak apa-apa Pak. Itu bukan fase B. Ya. Oke. Pak. Oke, kemudian kita pemahaman. Nah, setelah kita membaca dan menghafal surah Al-Fil, nah di sini Pak Guru bakal menjelaskan isi surah dari Al-Filnya. Oke, jadi surah Al-Fil ini itu menceritakan tentang pasukan bergajah yang ingin merusak Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Jadi ketika pasukan bergajah itu datang menuju Ka'bah, itu Allah mengirim sebuah pasukan burung ababil gitu. Nah, jadi di langit-langit itu banyak burung gitu, beribu-ribu gitu, membawa nggak tahu berapa banyak gitu kan, intinya banyak pasukan burung
Terus di kakinya itu membawa, atau di pelatuknya itu membawa batu panas dari neraka. Itu pasukan Allah, itu pasukan burung ababil. Jadi batu-batu kecil yang dibawa oleh burung tadi itu dijatuhkan ke gajah tersebut, sehingga batu yang terkena gajah tadi itu menyebabkan gajahnya itu mati, dan pasukan-pasukan dari pasukan bergajah tadi itu juga ikut mati gitu. Nah, itu cerita tentang surah ababilnya. Jadi singkatnya, kita tuh mau sebesar apapun pasukan, mau seberapa kuat atau besar banyak apapun, kalau melawan kehendak Tuhan itu bakalan dihancurkan oleh Allah gitu. Jadi jangan kita tuh sampai sombong gitu, jangan sampai mentang-mentang kita tuh kuat atau gitu. Nah, itulah cerita dari surah Al-Fil tadi itu. Lihat pasukan gajah yang besar gitu, itu dikalahkan oleh burung saja yang membawa batu kecil gitu, batu kecil dari batu panas dari neraka gitu, sehingga bisa mengalahkan, meratakan pasukan bergajah tadi. Ya, apakah murid-murid sudah paham mengenai isi suratnya? Oke. Jadi intinya surah Al-Fil tadi itu berisi kisah kegagalan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi surat ini menegaskan bahwa Allah yang maha kuasa dan manusia itu tidak boleh sombong dengan kekuatannya. Oke. Jadi hikmahnya yang bisa kalian dapat dari surah ini apa? Gini Pak, kalau paham saya gini, berarti hikmah surah Al-Fil ini kita itu tidak boleh sombong Pak. Yang pertama kita itu ini badan saya kan besar nih Pak, badan Tony ini kecil Pak. Mentang-mentang badan saya ini besar, tidak semudahnya melawan yang kecil. Betul gitu, Gitu Pak. Itu yang paham saya Pak. Betul. Bagaimana dengan Tony? Hikmahnya yang dapat Tony ambil? Paham saya Pak, gajah dapat kalah dengan batu Pak. Oh, enggak gitu. Maksudnya itu gajah tuh bisa mau sebesar apapun musuh tuh itu mudah dikalahkan oleh Allah. Bahkan Allah itu cukup mengirimkan sebuah burung yang membawa batu kecil gitu, bukan batu yang mengalahkan gajah. Bawa batu kecil itu dari mana Pak? Nah, kalau berdasarkan cerita itu batu kecil itu dibawa dari batu neraka atau batu panas gitu. Makanya kalau sampai kena badan tuh meleleh gitu. Makanya sampai bisa membuat gajah itu mati gitu. Jadi yang kuat itu sebenarnya bukan batu atau burungnya, tapi kuasanya Allah tadi itu, pasukannya tuh ngirimkannya. Bukan berarti batu menang lawan gajah, enggak gitu. Paham Tony? Paham Pak. Itu gitulah ya. Oke, kemudian setelah anak-anak dapat memahami isi surat dan hikmah yang dapat diambil dari surah Al-Fil tadi itu, barulah guru menutup pembelajarannya atau modul ajarnya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke para murid, kita cukup sampai di sini saja. Kita tutup akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak? Oke pulang. Oke, dah.